Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Safira dari Fakultas Teknik Elektro Universitas Syahkollah. Di sini saya akan menjelaskan tentang project. Nah, pada project ini kita menggunakan NumPy digunakan untuk operasi numerik meskipun tidak banyak digunakan dalam kode ini. NumPy umum dipakai dalam proyek data skin. Habis itu kita menggunakan Matplotlib, Plyplot digunakan untuk membuat validasi grafik. Habis itu ada ORLEP request digunakan untuk membuka URL dan membaca data dari API. Habis itu JSON digunakan untuk memproses data dalam format JSON yang diterima dari API. Habis itu ada data line digunakan untuk bekerja dengan objek tanggal dan waktu. Dan ada juga time digunakan untuk memberikan jeda waktu, yaitu misalnya untuk simulasi loading, dan flash diimpor tapi tidak digunakan dalam kode ini. Mungkin ini sisa dari pengembangan atau fitur yang belum diimplementasikan. Habis itu SQLite 3 digunakan untuk berinteraksi dengan database SQLite. Dan ada sensor type list. Ini adalah list yang berisi nama-nama penulis sensor yang digunakan dalam sistem. Indeks dari ini disesuaikan dengan sensor type yang digunakan dalam API. Dan di sini kita menggunakan fungsi grep play title x label y label. Fungsi ini digunakan untuk membuat grafik garis menggunakan Matplotlib dan parameter yaitu title, judul grafik, X data untuk sumbu X, Y label untuk sumbu X, Y data untuk sumbu Y nilai sensor, Y label untuk sumbu Y. Fungsi ini mengatur ukuran grafik, membuat plot dengan marker, menambahkan judul dan label sumbu. Habis itu memutar label sumbu X untuk kelembaban dan menampilkan grafik. Dan juga fungsi buat tabel data tanam. Di sini kita menggunakan fungsi ini bertanggung jawab untuk menggunakan tabel stress dan sensor snapshot dalam database SQLite. Terus ini menyimpan informasi tentang pohon yaitu ID, latitude, dan longitude. Sensor snapshot menyimpan data sensor yang diambil pada waktu tertentu. Untuk setiap pohon ada photogen key ke tabel trace. Fungsi ini membuka koneksi ke database, menjalankan query, create tabel, dan menutupi koneksi. Dan di sini kita menggunakan fungsi-fungsi pengolahan waktu seperti sekelompok fungsi convert single date, versi, timestamp, convert, dan sejenis. Dan berikutnya digunakan untuk memproses timestamp yang diterima dari API. Data timestamp dari API dalam format UTC, dan fungsi-fungsi ini menginformasikan ke WIB dari membuatnya ke 10 menit terdekat untuk standarisasi. Habis itu kita menggunakan fungsi tarik data terkini. Fungsi ini mengambil data semua pohon dari database untuk setiap pohon. Ia mengambil fungsi ambil data pohon untuk mengambil data sensor terkini dari API. Kemudian ini memanggil fungsi extract data point untuk memproses data mentah dari API. Akhirnya ini menggunakan objek tanaman untuk menyimpan data sensor yang dikerjakan ke dalam database. Habis itu di sini kita menggunakan fungsi ambil data pohon ID. Di sini kita menggunakan fungsi untuk mengambil data dari API untuk satu pohon dengan ID tree tertentu. Dia melakukan loop 10 kali untuk 10 sensor dalam setiap instansi ke membuat URL dengan menggunakan npm 10 pohon dan jenis sensor. Ia membuka URL, membaca data, memparsing JSON, dan menambahkan data sensor ke dalam list data. Habis itu kita menggunakan fungsi extract data point data.
Di sini kita menggunakan fungsi ini memproses data mentah yang diperoleh dari ambil data pohon. Ia mengekstrak waktu dari ID pohon dan data. Ia juga mengekstrak nilai setiap jenis sensor dan menyimpan dalam direktori data sensor. Fungsi ini juga melakukan validasi untuk memastikan bahwa semua data dalam list berasal dari pohon yang sama dan memiliki timestamp yang sama. Habis itu ada kelas tanaman. Di sini kita melakukan kelas tanaman, yaitu kelas ini mempresentasikan sistem manajemen tanaman dan interaksi dengan database SQLite. Habis itu ini menganalisasi koneksi database dan kursor juga mendefinisikan mapping antara nama sensor dan nama kolom di database. Habis itu execute query method helper untuk menjalankan query SQL, dan ada commit, dan ada juga commit change method helper untuk melakukan commit perubahan ke database, dan istri exit method helper untuk memeriksa apakah pohon ini dengan ID tertentu sudah ada. Habis itu tambah tanaman, menambah data pohon baru ke database. Sebelum menambah, ia mengambil dan menyimpan data sensor terkini dari API. Habis itu hapus tanaman. Dia menghapus data pohon dari semua data sensornya dari database. Daftar tanaman mengambil daftar semua pohon dari database. Habis itu simpan data sensor, menyimpan data sensor ke tabel sensor snap. Tambah tanaman ini menambah data pohon baru ke database. Sebelum menambahkan, ia mengambil dan menyimpan data sensor terkini dari API. Habis itu hapus tanaman menghapus data pohon dari semua data seharusnya dari database. Daftar tanaman mengambil daftar semua pohon dari database dan simpan data sensor, menyimpan data sensor ke tabel. Habis itu data satu tanaman, satu sensor mengambil data satu sensor untuk satu pohon dalam rentang waktu tertentu. Habis itu data satu tanaman mengambil semua data sensor untuk satu pohon dalam rentang waktu tertentu. Habis itu data satu sensor mengambil data satu sensor untuk semua pohon dalam rentang waktu tertentu. Selanjutnya kita menggunakan kelas Plate Monitoring System. Di sini kelas ini mempresentasikan antarmuka pengguna berbasis teks dan mengkondisikan operasi sistem, dan ada juga init menganalisasikan objek tanaman dan mendefinisikan konstanta untuk jenis sensor dan opsi menu, dan display header, display menu, display main menu, display tree menu, display data menu, fungsi untuk menampilkan dan header. Show loading menampilkan animasi loading sederhana. Show section header menampilkan header untuk setiap bagian menu, dan get input with validation mengambil input dari user dengan validasi. Get coordinated input mengambil input koordinat dengan validasi format. Get data time input mengambil input waktu dengan validasi format. Dan get sensor memilih jenis sensor dari daftar, dan get tree memilih pohon dari daftar yang ada di database, dan get time range mendapatkan rentan waktu dari user untuk query data. Habis itu di sini ada sort data by timestamp, mengurutkan data berdasarkan timestamp yang digunakan algoritma selection sort. Habis itu ada calculate average system, menghitung rata-rata nilai sensor berdasarkan timestamp yang sama digunakan untuk mode semua pohon. Habis itu ada plot single sensor data, membuat grafik untuk data satu sensor, dan plot multiply data, membuat grafik untuk multiple sensor, dan ada feed sensor data, memanggil fungsi global tarik data terkini untuk mengambil data dari sensor terbaru, dan display sensor data menangani tampilan data sensor berdasarkan mode yang dipilih. Di sini ada handle untuk setiap model tampilan data sensor, mengambil data dari database, memprosesnya dari membuat grafik. Habis itu ada add tree, menambah data pohon baru melalui antarmuka pengguna. Detection tree, menghapus data pohon melalui antarmuka pengguna, dan show tree list, menampilkan daftar pohon yang ada di database. Tree management menu untuk mengelola pohon, tambah, hapus, dan melihat daftar. Habis itu di sini ada data display menu untuk menampilkan data sensor dalam berbagai model.
Dan run metode utama untuk menjalankan aplikasi menampilkan menu utama dan memproses input user. Exit application, keluar dari aplikasi. Secara keseluruhan, alur kerja program ini ialah program dimulai dan menampilkan menu utama, pengguna memilih opsi dari menu. Jika pengguna memilih kelola tanaman, program masuk ke submenu kelola pohon. Dan di submenu kelola pohon, pengguna dapat menambah, menghapus, atau melihat daftar pohon. Jika pengguna memilih tarik data terbaru, program akan mengambilkan data sensor terbaru dari API untuk semua pohon yang terdaftar dan menyimpannya di database. Jika pengguna memilih tampilkan isi database, program masuk ke submenu tampilkan data. Di submenu tampilkan data, pengguna dapat memilih mode tampilan data, satu sensor, satu pohon, semua sensor, ataupun satu pohon, dan lain-lain. Dan rentang waktu program akan mengambil data dari database, memprosesnya, dan menampilkan grafik. Jika pengguna memilih install program, program akan membuat database dan tabel yang dibutuhkan. Habis itu pengguna dapat keluar dari program tersebut. Program ini memanfaatkan database SQLite untuk menyimpan data pohon dan data sensor serta berinteraksi dengan API internal untuk mendapatkan data sensor terkini. Antarmuka berbasis teks memberikan antar bagi pengguna untuk berinteraksi dengan sistem pengguna Matplotlib, memungkinkan visualisasi data sensor dalam untuk grafik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.